Dalam suasana prihatin karena ancaman virus corona, saat ini kita bersekutu di rumah masing-masing untuk mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam keprihatinan dan ketakutan yang melingkupi kita karena ancaman virus corona, marilah kita ikut merasakan penderitaan Yesus Kristus melalui ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membuka mata rohani kita untuk mengenal dosa pelanggaran kita, sehingga dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Selanjutnya, dengan ibadah ini kita dikuatkan agar teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun kematian mengancam kita karena virus corona. Tetapi kita tetap yakin bahwa kasih Yesus yang mati di kayu salib, Ia mengalahkan kutuk dosa dan maut, lebih berkuasa menyelamatkan kita dari segala ancaman maut di dunia ini. Sekarang, marilah kita memulai peribadahan kita. Kita masuki saat teduh. Amin. Kita puji nama Tuhan. Amin.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara dan mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami menolak berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ajarlah kami untuk belajar dari penderitaan Yesus untuk semakin beriman teguh kepadamu. Sekalipun pandemi virus corona masih mengancam kehidupan kami, tetapi hal itu tidak dapat menghambat keselamatan yang telah disediakan Yesus Kristus. Dengarlah seruan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan di dalam ibadah kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13.
Demikianlah firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, umat tebusan Kristus, kini kita berdiri dan mengarahkan mata kepada Kristus yang disalibkan di Golgota. Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi berdosa dan menderita, supaya karena penderitaannya kita ditebus dari penderitaan dan hutang dosa kita. Dia menderita kematian untuk menggantikan kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu dengan pikiran dan perkataan kami, dengan tingkah laku dan perbuatan kami. Karena itu, limpahkanlah kasih sayang kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarkanlah epister yang diletakkan di dalam ibadah Jumat Agung hari ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10, dimulai dari ayat 19 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalifah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warna jemaat untuk kita bisa melihat yang di-download oleh tim multimedia kita maupun di-share di dalam grup WA kita masing-masing. Kita menuju kepada Tuhan. Kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi dalam masa-masa yang memprihatinkan karena musibah yang melanda dunia dan negara kita, yaitu virus corona, kita melaksanakan ibadah mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus untuk menguatkan dan memampukan kita menjalani hari kehidupan di dunia menuju kepada hidup yang kekal. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat
Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buruh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam suasana yang mencekam, yang menakutkan karena ancaman virus corona ini, kita melakukan ibadah untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus, untuk mengenang sengsara dan kematiannya di kayu salib, agar kita diingatkan berulang-ulang melalui ibadah kita bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib dan benar-benar 100% bangkit dari kematian untuk mengalahkan kutuk dosa dan maut. Dan saya pribadi selalu menyaksikan tiap-tiap Jumat Agung ada 3 hal yang meyakinkan saya bahwa Yesus betul-betul mati di kayu salib dan 100% bangkit dari kematian. Yang pertama, fakta alam yang didukung oleh fakta Alkitab. Di ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Hal ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi sepanjang ketika saya sudah mulai dapat mengerti, tiap Jumat Agung saya selalu mengamati cuaca, mulai jam 12 sampai jam 3. Tiap-tiap Jumat Agung sekali lagi cuaca mendung, matahari seperti malu untuk terbit. Ketika saya masih di Persea, hal itu terjadi. Ketika saya melayani di Jambi sampai sekarang di Bekasi, hal itu masih selalu saya perhatikan terjadi. Maka saya mau mengatakan bahwa Allah juga menyaksikan bahwa Yesus betul-betul mati di kayu salib. Suatu fakta Alkitab, sangat banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung apabila kita baca dari Injil Sinoptik ditambah dengan Injil Yohanes yang menyaksikan bahwa Yesus betul-betul mati di kayu salib.
yang mengikut dari kesaksian orang percaya dari gereja gula-gula sampai dengan sekarang. Sekali lagi, kesaksian-kesaksian itu menyaksikan bahwa Yesus betul-betul mati, tetapi tidak berhenti di sana, adalah juga 100% bangkit dari kematian. Dan hal itulah tentu yang kita lakukan. Maka mengenang kematian Tuhan Yesus sekaligus juga adalah merayakan kemenangannya, mengalahkan kematian tersebut. Hari ini kita diajak kepada satu perenungan, yaitu sesuai dengan konteks pengalaman kita, karena ketakutan kita akan ancaman virus corona ini, akan kebijakan pemerintah yang membuat kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Bisa saja kita merasa seperti sendirian di dalam penderitaan. Bisa saja kita merasa Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Maka bisa saja dalam penderitaan itu kita berseru-seru, "Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku?" Tetapi bila dalam Alkitab ini Tuhan Yesus mengatakan, "Eli, Eli, lama sabachthani," bukan berarti sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan dia, tetapi itu adalah jeritan dari sebuah penderitaan yang sungguh-sungguh sangat berat, yang kalau manusia biasa untuk menanggungnya tentu tidak akan sanggup. Sebagai manusia normal, sering sekali kita merasa kalau terjadi persoalan, kalau terjadi penderitaan, bahkan ketika kita sakit, sering sekali kita merasa sendiri, seolah diam nama Tuhan. Maka hari ini kita mau diingatkan, yang pertama sekali, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir setiap saat di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kemiskinan, bahkan ketika kita harus menghadapi maut, kita harus percaya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari Minggu lalu, di dalam Minggu Palma, saya sudah mengatakan bahwa 365 kali ada diserukan di dalam Alkitab mengatakan jangan takut, yang berarti setiap hari firman Tuhan selalu berseru kepada kita, jangan takut bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka dalam pergumulan ini, sebagai pribadi, baik juga sebagai warga negara bangsa Indonesia, mari kita percaya bahwa di kayu salib juga Tuhan menyertai Yesus. Demikian juga di dalam penderitaan pergumulan kita sampai hari ini juga Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus tetap menyertai kita. Kita tidak boleh takut karena apa? Karena kita akan bangkit di dalam kebangkitan Yesus kepada kehidupan yang kekal. Maka dapat kita simpulkan, kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal hidup yang baru. Sedikit kenapa manusia takut dan sangat sedih kalau berpisahkan kematian. Yang pertama tentu, dari perspektif manusia, kematian adalah akhir dari segalanya. Sehingga manusia berpikir tidak ada lagi waktu untuk bertemu, untuk bersenda gurau, untuk bertemu sapa, dan untuk menjalani kehidupan bersama dengan orang yang dikasihi. Maka tentu perpisahan karena kematian yang demikian sangat menakutkan dan sangat menyedihkan. Tetapi dari perspektif Alkitab yang boleh diterjemahkan di dalam buku NDHKBP mengatakan Hamater Perhitian Laumalopol Sumuri, itu mau kita lihat bahwa memang tubuh manusia kita yang lama harus mati untuk dibangkitkan di dalam kebangkitan Yesus menuju satu kota suci, kota yang baru, yaitu di mana orang yang percaya di sana bersama-sama bersukacita memuji kemuliaan Tuhan di Sion yang baru. Inilah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka dengan demikian, bahkan ketika ancaman virus corona boleh mengancam kehidupan kita pribadi, kita masih harus sanggup berseru seperti Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Bagaimana dia mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Maka kematian tidak lagi sebagai momok yang sangat menakutkan. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila letnan dan prajurit-prajurit yang menjaga Tuhan Yesus, mereka yang pertama bersaksi mengatakan dia ini benar-benar anak Allah, maka adalah tugas setiap orang percaya sekarang bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja, dan dia adalah anak Allah, dia adalah Immanuel, dia adalah Juru Selamat yang telah mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, mengalahkan kutuk dosa. Orang-orang yang percaya harus bersaksi yang pertama melalui peribadatan, membicarakan firman Tuhan secara formal, seperti yang kita lakukan saat ini. Di rumah, di gereja, dimanapun kita harus melakukan peribadatan formal. Yang kemudian, kita tidak takut menghadapi kenyataan kehidupan ini, secara khusus penyakit akibat virus corona. Kita jangan menghitung orang yang telah mati, tetapi kita juga harus menghitung ada berapa banyak juga yang sehat dan hidup. Wuhan yang orang seperti kota mati, tetapi sekarang telah hidup kembali. Tugas orang percaya di sana menunjukkan bahwa bukan hanya membicarakan ketakutan itu sendiri, tetapi bagaimana mengisi tiap waktu. Maka yang berikutnya, yang ketiga adalah kesaksian orang percaya aktif melakukan hal-hal yang baik. Letnan itu dalam ketakutan, dia masih bersaksi dengan mengatakan dia ini benar-benar anak Allah. Dalam situasi krisis karena corona, ada orang hanya diam dan menghitung hari kapan dia akan terkena positif mengidap virus corona, kemudian kapan dia akan meninggal. Dan ketakutan itu tidak pernah sesungguhnya dapat melepaskan kita dari kematian, karena firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang berkuasa memperpanjang sehasta saja pada jalan hidupnya, kalau karena kekhawatirannya. Maka kesaksian salah satu di dalamnya adalah menunjukkan bahwa kita lebih takut kepada Tuhan Yesus daripada virus corona. Menyaksikan Tuhan Yesus dengan beribadah dan menyaksikan juga Tuhan Yesus dengan mengisi waktu yang ada saat ini dengan hal-hal yang baik. Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja berbuah. Berkenaan dengan itu, Martin Luther mengatakan, seandainya besok dikatakan akan kiamat dunia, hari ini aku akan tetap menanam apel. Bapak Ibu, bisa saja kita mati karena corona, tetapi kematian itu mungkin besok, mungkin hari yang akan datang, minggu depan, bulan depan, kita tidak ada yang tahu. Yang jelas, hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, maka tugas kita adalah melakukan apa yang baik dalam detik nafas kehidupan kita hingga saat ini. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dan dia tidak pernah sendiri, karena Allah Bapa tetap menyertai dia. Kita hidup sekarang dalam penderitaan, dalam pergumulan menghadapi virus corona. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan penderitaan ini bukan alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Dalam situasi yang sulit ini, mari kita bersaksi. Kesaksian yang berikut adalah berbuat baik. Maka karena itu, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita dan buah dari kehidupan itu boleh kita serahkan ke gereja, kita transfer, atau boleh diantar ke sekretariat gereja. Tuhan Yesus telah benar-benar mati, tetapi kemudian juga telah bangkit. Inilah yang menguatkan pengharapan kita, supaya kita dapat dengan iman percaya di dalam Tuhan Yesus melalui lembah kematian masuk kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengenang kematian Tuhan Yesus. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, bahwa
tidak pernah meninggalkan kami. Banyak pergumulan, kota-kota, dan persoalan hidup pribadi, persoalan hidup keluarga, persoalan hidup gereja, persoalan hidup bangsa dan negara ini yang harus kami hadapi. Maka Tuhan mampukan kami sebagaimana Yesus yang di dalam pergumulannya pada akhirnya dia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan roh dan jiwa." Biarlah kami umat tebusan mengatakan demikian, ya Bapa, pasrah sempurna, berserah kepada Tuhan dalam semua pergumulan hidup kami. Maka mampukan kuatkan kami untuk tetap beriman dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kami bahkan pada masa-masa sulit ini. Teguhkan iman percaya kami bahwa kalaupun kami harus menghadapi kematian, kami dibawa melewati lembah kegelapan itu hanya untuk menuju kehidupan kota suci, kota yang baru, di mana orang percaya bersorak-sorai memuji-puji Tuhan di dalam hidup yang tetap. Pengharapan demikian kiranya memampukan kami menghadapi ketakutan karena ancaman virus corona, menghadapi realitas kehidupan yang sering sekali banyak pergumulan, bersaksi di tengah-tengah dunia yang semakin sempurna, agar kami dapat mengisi tiap waktu kehidupan kami dengan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang banyak. Maka berkati lindungi semua jemaat, pulihkan jemaat yang sakit, demikian juga saudara-saudara kami sebangsa yang terpapar virus corona, agar mereka dipulihkan pada kehidupan keseharian dengan sehat. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga iman yang teguh dan juga sukacita dan kesehatan kepada semua perawat, dokter, dan seluruh tim medis yang merawat orang-orang sakit di negara kami ini. Berikan hikmat kepada seluruh aparatur negara kami agar mampu mengambil kebijakan yang terbaik dan satu hati, satu gerak langkah menerapkan kebijakan tersebut. Gereja di seluruh dunia Tuhan melindungi agar gereja mencari tempat mewartakan kabar baik, dan juga gereja tempat Tuhan bersekutu dengan Tuhan, tempat jemaat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan memberkati kami agar tetap di dalam pengharapan. Doa-doa yang belum terucap Tuhan sempurnakan. Kabulkan doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan memasuki, setelah kita bernyanyi nanti UKD 84, kita akan memasuki acara mengenai penderitaan dan kematian Yesus atau Maulana Nabohong. Kita memasuki nanti dengan saat teduh, kita bernyanyi dengan suara-suara yang teduh. Demikian panduan buat kita. Maka sekarang mari kita puji Tuhan. Allah dinorga Tuhan.
pandangan kita pada salib Kristus. Rasakanlah pengorbanan dan penderitaannya di Yerusalem. Percayalah kepada Yesus supaya kematiannya tidak sia-sia. Karena itu, marilah kita memasuki perenungan penderitaan Yesus. Kita memasuki saat kedua. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Akhirnya Yesus diserahkan untuk disalibkan, dan Yesus sendiri memikul salibnya. Sangat banyak orang yang mengikuti Dia. Di dalam rombongan itu ikut pula sekelompok perempuan yang menangisi penderitaannya. Melihat hal tersebut, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Setelah mereka tiba di atas bukit Golgota, yang artinya tempat tengkorak, Dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kirinya dan yang seorang lagi di sebelah kanannya. Kemudian Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Pilatus menyuruh untuk menaruh tulisan di atas salib Yesus yang berbunyi, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tegunan saja. Karena itu mereka berkata seorang
menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Musik. Demikian juga seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
hatimu, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu
Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kita memuji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anaknya yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesat, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu, kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih
kasih kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaatmu yang Kau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas Madinita, Tuhan Yesus memberkati.